Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Novrianti Ashar dan teman-teman mahasiswa yang seperjuangan dengan saya. Pada presentasi pagi ini yang bertemakan kegiatan dan aspek manajemen perkantoran. Baiklah, sebelum kita mulai diskusinya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Saiful Aliaswar sebagai moderator. Kamu dari sini, kan aku pemateri. Baiklah, saya Suci Fikalendari dari pemateri pertama. Saya Wendy Lestari sebagai pemateri kedua. Baik, mungkin hanya itu perkenalan dari kami. Kami akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Kepada pemateri pertama yang akan dipresentasikan oleh Suci, kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama. Materi pertama adalah pengertian manajemen kantor. Manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan ketatarusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen kantor adalah seluruh kegiatan penataan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketatausahaan sebuah organisasi agar proses tersebut mampu menyediakan informasi yang bermakna. Bagi proses pembuatan keputusan, manajemen bukan saja dapat dianggap sebagai suatu jenis ilmu, tapi juga aktivitas. Sebagai suatu ilmu dan aktivitas, manajemen mempunyai sifat yang unik. Artinya, identitas manajemen berbeda dari ilmu dan aktivitas yang lainnya. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Elemen manajemen. Elemen manajemen terbagi menjadi 6, yaitu man, money, material, market, machine, dan metode. Manajemen kantor dapat ditinjau dari 2 sudut penglihatan yang berbeda, yaitu dari sudut manajemen kantor merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi, mengurus, menyempurnakan, dan menerbitkan ketatausahaan kantor. 2. Dari sudut sasaran. Dari sudut sasaran, manajemen kantor merupakan segala kegiatan penataan yang ditinjau kepada segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha. Untuk mengelola suatu pekerjaan agar dapat mencapai hal yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, sangat memerlukan keahlian khusus, bukan saja keahlian teknis, melainkan juga kelainan dalam memilih orang-orang. Oleh karena itu, seorang manajer yang berhasil ialah yang mampu mengarahkan bawahannya agar berhasil. Dengan kata lain, manajer yang berhasil adalah seorang yang senantiasa mendorong dan memberi kesempatan kepada bawahannya untuk maju, dalam arti mampu meningkatkan dan mengembangkan keahlian serta pengabdian bawahannya. 2. Aktivitas dari manajemen kantor. Giovanni Whitehead mengatakan bahwa di seluruh kantor terdapat 5 bidang kegiatan utama, yaitu kegiatan komunikasi, kalkulasi, workat, laporan, dan kegiatan yang mengikuti prosedur rutin. Pekerjaan manajemen dalam menilai dan mengatur pekerjaan yang diselenggarakan yaitu dengan cara pengawasan yang diperoleh melalui developing performance, yaitu dengan cara pengawasan yang melalui perkembangan tingkat dan derajat pekerjaan. 2.
pengukuran hasil pekerjaan, 3. Penilaian hasil pekerjaan, dan 4. Pengambilan tindakan perbaikan. Keempat, cara pengawasan melalui manajemen pengendalian dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi pokok manajemen dalam perkantoran yang merupakan pekerjaan manajer seperti perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai. 2. Meramaikan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan datang. 3. Yaudah. Semangat. Fungsi pokok manajemen dalam perkantoran yang merupakan pekerjaan manajemen seperti perencanaan, yaitu menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai. Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan datang. Memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Gimana pula cara ngeditnya tuh, Pak? Di kadang-kadang ada masalah kan? Kenapa? Itu bukan edit. Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar, dan metode-metode untuk pelaksanaan kerja. Pemikiran peristiwa dan kemungkinan akan terjadi. Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional, menggabungkan jabaran-jabaran operasional ke dalam unit yang saling berkaitan, memilih dan menetapkan orang-orang untuk bekerja yang sesuai, menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan, menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota, menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai, menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. 3. Penggerakan activating, melakukan kegiatan privasi dengan senang hati tanpa semua keputusan tindakan. Mohon maaf, slide-nya tidak berubah karena ada masalah teknis. Orang lain agar bekerja sebaik-baiknya, motivasi anggota, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan anggota agar memahami potensi secara penuh, memberikan imbalan penghargaan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan dengan baik, mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. 4. Pengendalian atau controlling, berupaya memberikan pengarahan sesuai dengan petunjuk pengawasan, membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruh, menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja, membuat media pelaksanaan secara tepat, memberitahukan media pengukur pekerjaan, memindahkan data secara terperinci agar dapat terlihat perbandingan dan penyampaiannya, membuat saran tindakan-tindakan perbaikan jika dirasa oleh anggota, memberitahu anggota yang bertanggung jawab terhadap memberi penjelasan, dan yang terakhir melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Baiklah, hanya segitu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Suci yang telah mempresentasikan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Wendy. Kepada Wendy dipersilakan. Alhamdulillah, sudah pulih kembali. Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Yang ketiga yaitu aspek manajemen kantor.
Pertama, tujuan yang dapat dirumuskan untuk menilai dan menetapkan keberhasilan, mengarahkan dan mengkoordinasikan elemen-elemen manajemen. Yang kedua, organisasi meliputi kegiatan pembentukan staf dan alokasi tugas untuk staf tersebut. Ketiga, metode adalah urutan pelaksanaan, bagaimana dan di mana pelaksanaan manajemen dilangsungkan. Yang keempat, personalia meliputi perekrutan staf, tempat latihan dan penghentian karyawan. Yang kelima, lingkungan meliputi pembangunan kantor, perawat dan kondisi jasmani di dalam kantor. Yang keenam, mesin dan perlengkapan mencakup segenap benda mati yang digunakan dalam kantor untuk membantu pelaksanaan kerja. Selanjutnya yang keempat, proses manajemen kantor. A. Perencanaan kantor meliputi segala aktivitas peramalan mengenai hal ihwal yang harus dilakukan dengan cara-cara pelaksanaan dalam bidang tata usaha kantor. Maksud perencanaan kantor adalah mencapai efisien yang tertinggi dalam pelaksanaan tata usaha tersebut. Yang kedua, pengorganisasian kantor. Suatu proses penyusunan kerjasama antara elemen-elemen kantor untuk mencapai tujuan tertentu adalah suatu sistem kerjasama yang meliputi pola pembagian kerja, susunan hukum kerja, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab antara para petugas dan struktur hubungan tersebut. Yang ketiga, pengkoordinasian kantor merupakan suatu kegiatan untuk menjamin kerjasama dan partisipasi sejumlah kegiatan kantor, pengawasan kantor, atau dengan pengendalian. Yang keempat, tujuan kantor. Yang dimaksud dengan tujuan kantor di sini ialah penerimaan informasi, pencatatan informasi, penyusunan informasi, pemberian informasi, dan juga perawatan aktiva. Selanjutnya yang kelima, aspek manajemen kantor. Tujuan yang dapat dirumuskan untuk menilai dan menetapkan keberhasilan, mengarahkan dan mengkoordinasikan elemen-elemen manajemen. Organisasi meliputi kegiatan pembentukan staf dan alokasi tugas untuk staf tersebut. Metode adalah urutan pelaksanaan, bagaimana dan di mana pelaksanaan manajemen dilangsungkan. Selanjutnya, personalia meliputi perekrutan staf, tempat latihan dan penghentian karyawan. Selanjutnya, lingkungan meliputi bangunan kantor, perabotan dan kondisi jasmani di dalam kantor. Mesin dan perlengkapan mencakup segenap benda mati yang digunakan dalam kantor untuk membantu pelaksanaan kerja. Selanjutnya yang keenam, harapan manajemen kepada manajemen kantor. Yang pertama yaitu manajer kantor hendaknya menjadi seorang pengorganisasi. Yang kedua, manajer kantor hendaknya menjadi seorang pemimpin dinamis. Ketiga, manajer kantor hendaknya dapat memperoleh dan melatih pekerja-pekerja kunci dan asisten-asisten untuk mengawasi pekerjaan di bawah pengawasannya. Yang keempat, manajer kantor hendaknya menyisihkan waktu untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan sifat-sifat kepribadiannya yang merupakan karakter eksekutif yang berhasil. Yang kelima, manajer kantor hendaknya dapat meramalkan atau membayangkan dan merencanakan pemecahan masalah kantor yang akan terjadi hari esok. Yang ketujuh, peranan manajemen kantor menyiapkan informasi agar manajemen puncak dapat membuat keputusan informasi tersebut dengan harus yang pertama yaitu ringkas, yang kedua cermat, yang ketiga dalam bentuk yang tepat, yang keempat tepat waktu, yang kelima biaya rendah. Yang kedelapan, perumusan organisasi. Organisasi yang merupakan usaha dari manusia itu Yang kedelapan, perumusan organisasi. Organisasi yang merupakan usaha dari manusia itu, segala kebutuhannya tidaklah mungkin ada bila tidak ada interaksi antara anggota-anggota karyawan atau masyarakat yang mewujudkan organisasi kerja itu. Struktur
organisasi sederhana. Yang pertama, manajer umum. Yang kedua, petugas pembelian. Yang ketiga, manajer produksi. Yang keempat, manajer pemasaran. Selanjutnya, manajer kantor organisasi yang telah berkembang, yaitu direktur pengelolaan. Selanjutnya, petugas pembelian, manajer produksi, manajer pemasaran. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah menyampaikan materi kedua dan terakhir. Baiklah, kami akan mencoba menyimpulkan hasil dari presentasi kami pada hari ini, yang dimana manajer kantor adalah dimana proses mengelola, mengontrol atau merencanakan yang dilakukan di dalam kantor. Baik itu yang dimana hasil kegiatan, yang bentuk kegiatannya baik itu pekerjaan kantor, antara lain kegiatan tetap mencatat, komunikasi, pengumpulan dan penyimpanan informasi. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kami. Jika ada penyampaian yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan. Aku Amar, Windy, dan Suci pamit dulu sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.